Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada klien yang bertanya kepada saya, Pak Mariono, mohon arahannya, mohon pertimbangan Bapak. Anak saya laki-laki mau menikah dengan mu'allaf, artinya calon istrinya Pak non muslim, tapi dia mau masuk Islam Pak, tapi sekarang belum. Tapi katanya dia sebelum akad nikah siap masuk Islam. Saya masih nggak yakin sebenarnya Pak, apakah nanti istri anak saya itu menjadi istri yang solehah. Saya nggak tahu juga Pak. Apa pertimbangan dan arahan Bapak terhadap saya agar saya memberikan nasihat kepada anak saya itu Pak, untuk memberikan pertimbangan. Karena anak saya ini sudah cinta mati Pak dengan calon istrinya itu katanya ya. Tetapi dia juga tidak ingin menyakiti ibunya. Jadi dia tidak ingin menikah tanpa restu ibu. Karena dia ngomong seperti itu Pak. Tapi saya kan ingin meyakinkan istri saya ini bagaimana. Sementara dia kan juga sudah sangat sayang dengan calon istrinya itu Pak. Bahkan calon istrinya sangat baik sekali dengan ibunya, dengan saya. Cuman dia memang belum masuk Islam Pak. Jadi saya kan bingung nih, mau merestui nanti bagaimana, mau saya restui nanti bagaimana pula istri saya ini Pak. Karena istri saya ini kan ada penyakit jantung katanya, nanti khawatir setelah nikah tidak sesuai dengan harapan malah berantakan. Oke, baiklah ya. Menikah dengan mu'allaf, baik suami, artinya calon suami yang mu'allaf, calon istri yang mu'allaf, itu sikap kita agak berbeda-beda. Mengapa? Karena masalahnya kalau calon istrinya yang mu'allaf, nah tergantung suaminya yang akan membinanya. Karena tidak ada kewajiban istri membina suami, tapi suami wajib membina istri. Kan agak beda tuh. Cuman kalau yang mu'allaf itu laki-laki, ya berarti istrinya harus berhitung kira-kira kepribadiannya bagaimana. Oke, saya ingin jelaskan dulu satu-satu. Pertimbangan saya kepada Bapak yang bertanya ini ya, untuk nanti nasihati anaknya dan mamaknya. Ini Bapak yang bijak nih ya, dia tidak ingin menyakiti anak, juga tidak ingin menyakiti istrinya ya. Menikah dengan calon istri yang mu'allaf, pertama pastikan dulu dia betul nggak mau masuk Islam. Jangan masuk Islam karena mau menikah saja, karena jadi masalah. Itu satu. Yang kedua, mau menikah dengan anak kita itu kenapa? Apa karena cinta? Apa karena harta? Atau karena kita dianggap bisa membimbing, kita dianggap bisa membina? Itu kan beda-beda. Kalau karena cinta, ya tergantung suaminya nanti bisa nggak mempertahankan cinta itu. Kalau misalnya dia dianggap bisa karena harta, lah harta itu bisa nggak langgeng. Kalau dianggap misalnya dia bisa membimbing, ya tergantung bisa nggak membimbing. Jadi yang pertama, tanya dulu kepada pihak wanita, niat menikah dengan anak kita yang laki-laki itu apa. Kalau kita itu anak kita dianggap bisa membina, membimbing dan segala macam, insya Allah. Apalagi calon istri anak bapak itu mau menikah dengan kita karena kagum dengan agama, nah itu baik itu. Cuman kalau hanya sekedar karena cinta,
Kalau sekedar karena harta, cinta bisa hilang, harta bisa hilang, seperti itu ya. Tapi andaikan karena cinta, andaikan karena harta pun bukan berarti tak boleh, boleh. Tuh ya. Yang kedua, sungguh pun, ini sungguh pun ya, sungguh pun suaminya itu yang berkewajiban membina istri. Tapi ingat, kita tes dulu istrinya, calon istri ini serius nggak masuk Islam. Sebenarnya nggak masalah begitu habis masuk Islam 10 hari kemudian menikah. Tapi betul tidak? Karena banyak bukti menikah dengan calon istri yang mu'alaf ya. Kalau istri mu'alaf itu nanti tidak dibina oleh suaminya atau berada pada lingkungan yang tidak baik, justru dia akan membuat rumah tangga itu berantakan. Maka saran saya, sebelum akad nikah atau selesai masuk Islam, minimal tahu dulu baca Al-Quran, bisa dulu sholat, bisa dulu ya memahami fikih yang dasar-dasar saja, rukun Islam, rukun iman, cara berwudu, mandi wajib dan segala macamnya. Ya menurut saya ya 6 bulan sebelum akad nikah ya belajar dulu lah, bisa orang kalau belajar niat nekat karena mau mendapatkan suami tadi 6 bulan bisa itu. Nah harapannya nanti setelah menikah suami selama ya tidak terlalu repot-repot lagi secara berlebihan, apalagi suami itu mau kerjanya pun misalnya terpisah kota, siapa membimbing istri kita? Itu tujuan satu ya. Tujuan kedua, ini sekaligus nguji masuk Islam ini kenapa? Apa motivasinya? Kalau karena keimanan kan dia mau baca Al-Quran, mau dia belajar ngaji dan seterusnya. Secara umum semua orang tua ini kan sangat peduli dengan anak perempuannya, sangat sayang dengan anak perempuannya. Berbeda dengan anak laki-laki. Dengan anak laki-laki bukan tidak sayang ya, tapi perlindungannya, perhatiannya lebih kepada anak perempuan. Perlu dicek juga sanak pemilihnya ini. Kan terlalu banyak kita wanita mu'alaf ini ya, begitu masuk Islam karena mau menikah dengan kita jiper itu takut. Apalagi misalnya orang tuanya berasal dari tokoh keagamaan, ada pula yang sebagai pejabat, ada pula yang sebagai aparat keamanan. Karena banyak kasus-kasus tertentu bisa gagal pernikahan itu karena anaknya dilarang menikah dengan kita muslim, karena dia harus meninggalkan agamanya, mungkin harganya terganggu. Betul, secara undang-undang ya, anak kalau sudah di atas 17 tahun itu dia yang menentukan nasibnya sendiri. Nah sekaligus ini saya jelaskan ya, kalau calon istrinya yang mu'alaf itu di bawah 17 tahun jangan, ini harus lewat dulu 17 tahun. Kalau sudah 17 tahun dia mu'alaf, hak dia. Tapi ingat, banyak kasus tertentu anak yang wanita ini ketika dia mu'alaf takut dengan orang tua karena memiliki kekuatan, dia tak mau ujungnya masuk Islam. Anak kita pula disalahkan, saya masuk Islam karena dipengaruhi bapak itu. Nah itu kan bahaya juga, tak mau menyebut kesadaran sendiri. Nah, jadi 3 saja pertimbangan saya. 1, perlu dicek apa motivasinya, apa karena agama, karena cinta, karena harta. 1 di antara 3 itu boleh semua, tapi yang paling hebat itu karena faktor agama. Itu 1 ya. Kemudian yang kedua, harus diuji dulu dengan cara di training dulu, bisa ngaji, bisa sholat, memahami dasar Islam. Ya masukkanlah tempat-tempat kursus mu'alaf. Sekarang kan ada mu'alaf center yang tergabung dalam HBMI atau yang lain ya, seperti itu kan. Sekarang ada khususnya di kota Batam ini kan ada mu'alaf center macam-macam. Di sini ada pula yang dibina Las Masjid Raya, DSNI, ada pula HBMI. Sudah cukup sini, nggak ada masalah. Jadi bagi siapa yang mau menikah dengan mu'alaf bisa telepon saya, nanti saya salurkan belajarnya di mana ya. Yang ketiga, perlu dicek keluarganya, apakah dia melepas apa tidak.
Kalau melepas, aman. Kalau tidak melepas, kita ukur kekuatan kita. Mampu nggak mengatasi masalah yang akan terjadi. Kalau yang mu'alaf itu calon suami, harapan saya ini harus hati-hati. Karena banyak bukti, ya dia setelah masuk Islam balik ke agama semula. Ingat ya, di dalam rumah tangga, dalam budaya kita, apapun agamanya, kepala rumah tangga itu laki-laki, berarti laki-laki yang berkuasa. Oke, jelas ya? Kalau anak kita muslim, masa kita serahkan kepada laki-laki yang tidak satu akidah atau mau masuk Islam dulu tetapi tidak jelas? Artinya belum yakin betul, itu kan berbahaya. Karena begitu akad nikah nanti kan yang berkuasa laki-laki. Konsekuensinya bisa saja nanti istri anak kita yang perempuan tergadai. Karena harta, sudah cinta, karena anak, ternyata dia pindah agama semula. Mau cerai itu bagaimana anak, mau cerai bagaimana masa depan saya. Dengan segala macam pertimbangan. Sementara yang punya palu, yang kuasa itu laki-laki. Kata kuncinya yang pertama, pastikan dia paham agama dulu. Jadi jangan buru-buru. Makanya kalau khusus di Kementerian Agama, begitu selesai mu'alaf, untuk mendapatkan sertifikat harus disyaratkan setelah sunat dulu. Nah, jadi dia mu'alaf dulu boleh ya, tetapi setelah ada keterangan bahwa dia sudah dikhitan, baru dia mendapatkan surat keterangan mu'alaf dari kantor urusan agama atau lembaga tertentu yang disahkan oleh Kementerian Agama. Atau khitan dulu ya, baru menjadi mu'alaf. Itu boleh. Intinya selain paham agama, belajar dulu, kan dia akan menjadi pemimpin. Maka jangan mudah-mudah nikah dengan mu'alaf. Kalau mu'alafnya itu nanti kalau tidak final, kalau dia belum sempurna Islamnya, bukan sempurna lah ya sebenarnya. Kalau sempurna kan tidak mungkin. Paling tidak memahami dasar-dasar Islam, insya Allah nanti dia sudah bagus. Supaya nanti jangan ada masalah sedikit, balik lagi ke agama semula. Itu kan berbahaya. Jangan sampai mempermainkan agama. Kalau nanti udah nikah, balik ke agama semula kan repot semuanya. Jadi khitan dulu kalau yang laki-laki ya. Yang kedua, pastikan dia belajar agama dulu. Sama belajarnya, banyak cara. Kan belajar sekarang gampang. Bisa buka Google, bisa YouTube dan segala macam. Tapi saran saya, belajar digital tentu tidaklah sempurna belajar langsung ya. Jadi harus langsung belajar ya. Tentu dia harus pula memahami tugas-tugasnya sebagai suami itu apa, ilmu tentang keluarga. Tentu kan agak berbeda, bukan hanya ngaji. Jadi hubungan dengan Allah sudah paham, hubungan dengan menjaga sebagai kepala rumah tangga juga harus paham. Kenapa? Karena dia akan menjadi pemimpin keluarga, pembina keluarga, menyelamatkan semuanya. Saya kira itu jelas ya. Yang belum jelas nanti bisa bertanya ke HP saya 0811 772 633. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.